Bapak Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, selamat tahun baru, Sinien Kuaile. Ini tadi bacaan Injil bukan gaya-gayaan, karena disuruh Romo Ari. Ini sebagai salah satu wujud penghormatan kita terhadap budaya yang ada. Jadi kita semua ada satu dalam persaudaraan. Dan kita semua bersaudara di dalam satu iman. Oleh karena itu, saat ini kita semua sangat bersyukur bahwa kita bisa berkumpul untuk bersama-sama mensyukuri tahun baru Imlek ini. Dan saya kira Anda semua tahu, tahun ini tahun baru apa? Ular apa? Ular kayu. Semua tahu ya, ular kayu. Jadi kira-kira tahun ular kayu ini nanti karakternya bagaimana? Mari kita lihat berdasarkan Injil yang tadi baru kita dengar. Semoga mengerti Injilnya tadi ya. Jadi di dalam Injil itu sama seperti yang besok juga akan dibacakan hari Minggu, yaitu kisah tentang Yesus dipersembahkan ke Bait Allah. Maka tema yang patut untuk kita renungkan bersama adalah soal persembahan diri kita kepada Allah. Dan bagaimana persembahan diri kita ini, itu yang patut untuk terus-menerus kita renungkan. Beberapa waktu lalu saya ketemu dengan satu teman, seorang trainer, juga motivator, lalu yang menarik bagi saya itu adalah hobinya naik gunung. Dia bercerita banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dia miliki ketika dia naik ke gunung. Yang membuat saya kagum adalah beliau ini ternyata memiliki kebiasaan untuk merenungkan lebih dalam setiap momen-momen yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi ada momen-momen tertentu yang penting begitu, dia biasanya naik gunung. Dan di sana dia sendirian beberapa hari. Bahkan yang paling lama itu sebelum dia menikah itu cukup lama di gunung itu sendirian. Nah karena dia memang punya keterampilan survival, jadi mungkin bagi dia enggak masalah sendirian di gunung, nyepi di sana. Lalu saya tanya apakah ada sesuatu yang menarik atau mungkin diganggu sesuatu yang tidak kelihatan. Nah bagi dia, yang tidak kelihatan itu ternyata tidak banyak mengganggu. Karena apa? Dia isi semuanya dengan doa. Dan dia punya intensi yang sangat-sangat luhur. Kenapa dia mesti menyepi setiap kali dia mengalami momen-momen tertentu dalam hidupnya? Karena memang dia kepingin merenungkan seluruh hidupnya di dalam Tuhan tanpa gangguan siapapun. Dan di situ dia menemukan bahwa Tuhan itu sudah membimbing dia dari tahap ke tahap. Dari satu fase hidup ke fase hidup berikutnya. Ini bagi saya sesuatu yang sangat menyentuh. Ternyata ada juga orang-orang hebat yang semacam ini. Dan inilah yang menurut saya adalah salah satu bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Selain seperti yang disebutkan di dalam Injil tadi, Simeon. Yang juga menyerahkan diri dan hidupnya kepada Tuhan. Lalu yang jelas Yesus sendiri. Dia diserahkan oleh orang tuanya ke Bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah penyerahan diri yang semacam ini akhirnya membuat orang tidak lagi mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak. Sudah dari sendirinya dia percaya yakin Tuhan itu memang ada dan Tuhan itu menyelenggarakan kehidupan kita. Hanya yang perlu kita kelola, yang perlu kita benahi adalah bagaimana kita sendiri menyadari bimbingan penyertaan Tuhan itu. Nah saya kira soal ini mungkin banyak sekali masalah di zaman ini. Karena kalau saya perhatikan teman-teman yang berada di luar, seringkali bercerita banyak anak muda yang tidak percaya Tuhan. Lalu juga anak-anak muda Indonesia yang kuliah di luar, banyak yang terpengaruh. Lalu mereka pulang mulai mempertanyakan, ngapain kita misa? Ngapain kita berdoa? Tuhan itu ada atau enggak? Nah kalau itu saja dipertanyakan, tidak mungkin yang mempertanyakan ini memiliki penyerahan diri, persembahan diri kepada Tuhan. Dan beruntung bahwa kita masih hidup di alam yang
sungguh-sungguh mempertahankan, menghidupi nilai-nilai rohani ini. Sehingga sense spiritualitas kita itu masih jalan. Kita masih bisa mengenali hal-hal tertentu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini sebagai bagian dari penyertaan Tuhan sendiri. Ini menjadi modal bagi kita untuk semakin mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan lebih baik, dengan cara kita masing-masing. Dan saya kira ini semua mungkin bisa menjadi sebuah sarana juga untuk merenungkan tahun yang baru ini, yang tadi dikatakan itu sebagai tahun apa? Ular kayu. Ular itu unsurnya apa? Unsur api katanya. Lalu kayu unsur yin. Jadi di situ ada api, yang, dan yin. Jadi ada kombinasi itu. Dan api ini apa? Ini menjadi sebuah simbol. Simbol dari sebuah semangat. Tetapi juga menjadi berbahaya ketika semangat yang berkobar-kobar ini diaplikasikan atau diterapkan kepada hal-hal yang negatif. Dan kalau kita perhatikan dari semangat Simeon atau Hana dalam penyerahan diri kepada Tuhan, mereka mungkin juga memiliki unsur itu. Api, berkobar-kobar, semangat yang begitu luar biasa untuk menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Maka mereka dengan sangat-sangat luar biasa melakukan banyak olah rohani di bait Allah. Simeon seperti itu. Hana diceritakan juga demikian. Bahkan Hana setelah suaminya meninggal, dia hidup menjanda, kemudian dia pergi ke bait Allah untuk mendedikasikan dirinya di sana, melakukan olah rohani di sana dengan berpuasa, berdoa. Dan keduanya ini memiliki anugerah yang sangat luar biasa dari Tuhan. Yaitu mereka memiliki sensitivitas yang sangat luar biasa terhadap gerakan kuasa Allah. Jadi bisa kita bayangkan itu. Orang-orang yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan dengan semangat yang berkobar-kobar itu akhirnya mendapatkan rahmat yang luar biasa juga. Mereka memiliki kepekaan untuk merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Dan banyak orang yang sudah melihat perubahan waktu, perubahan tahun ini, ada gejala-gejala ini. Kebangkitan spiritual. Banyak anak-anak indigo mungkin yang bermunculan. Banyak orang-orang yang memiliki kesadaran bahwa hidup kita ini ternyata bukan hanya sekedar yang tampak di depan kita ini. Ada yang lain yang tak tampak ini yang ternyata juga bekerja. Dan ini membimbing orang untuk masuk ke dalam hidup rohani. Dan saya kira mungkin akan menjadi semakin banyak. Justru dalam karakter seperti tadi itu, nyala api yang berkobar-kobar tadi, orang akan semakin menemukan hal-hal itu. Karena di dalam kemauannya untuk menyerahkan diri kepada Allah, di dalam kemauannya untuk masuk lebih dalam hidup rohani, mereka akan semakin tajam melihat, merasakan, mengenali, ternyata ada kuasa yang lebih besar yang bekerja. Dan ini tentunya kalau diterapkan di dalam aspek-aspek kehidupan kita akan menjadi semakin menarik. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengikuti dan menyerahkan diri dalam Allah dengan semangat yang berkobar-kobar seperti nyala api ini, pasti hasilnya juga positif. Cuman hati-hati. Ini pun juga bisa menjadi negatif ketika kobaran-kobaran itu diaplikasikan untuk sesuatu yang sebaliknya. Misalnya orang akan menjadi semakin mudah marah. Karena sangat bersemangat lalu mentok dalam hal-hal tertentu akhirnya marah, meluap. Orang mungkin sangat bersemangat sehingga di dalam menjalani kehidupan akhirnya merasa hidup saya ini harus lebih cepat lagi dan lebih cepat lagi. Sehingga ketika menemukan masalah-masalah di dalamnya, kesulitan itu dianggap menghambat, bahkan kalau tidak mampu melewati itu, akan mengambil jalan pintas, bunuh diri, karena nggak kuat lagi. Jadi kobaran nyala api yang terlalu banyak itu ternyata bisa mentok. Dalam situasi-situasi seperti itu lalu orang mengambil jalan pintas. Tetapi kita bisa meneladan Simeon, Hana, dan orang tua Yesus yang berusaha untuk mempersembahkan hidup mereka kepada Allah. Mereka juga berkobar-kobar, tapi kobaran semangat mereka ini diaplikasikan untuk sesuatu yang positif. Lalu hasilnya apa lagi? Kalau kita lihat mereka memiliki
ketekunan. Simeon bertahun-tahun berada di bait Allah. Hana juga demikian, bertahun-tahun di sana. Ini menunjukkan bahwa mereka dengan tekun mengerjakan olah rohani itu dan dengan sabar mereka mencoba untuk terus-menerus menghayati hidup mereka di dalam Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita mau menghayati ini, meneladani ini, saya kira ini juga akan semakin membuat hidup kita lebih bermakna dan juga lebih mantap lagi kita jalani. Karena kita tahu Tuhan ini membimbing kita. Kalau kita tahu Tuhan membimbing, pasti kita juga mulai akan bisa mengerti ketika ada situasi-situasi berat di dalam kehidupan kita. Bukan diperlakukan dengan mencari jalan pintas yang tidak tepat, tetapi diperlakukan dengan mempersembahkan semuanya ke dalam tangan Allah dan mohon supaya diberi kepekaan lebih untuk bisa mengerti halangan-halangan ini sebetulnya maksudnya apa dari Tuhan. Jadi banyak yang dicontohkan, misalnya orang yang mentok dengan situasi ekonomi, lalu mulai karena tidak tekun dan tidak sabar menunggu, yang dicari apa? Pinjaman-pinjaman online. Gak sabar di situ, gak ada ketekunan di situ, maunya cepat. Lalu begitu mendapatkan itu gak bisa mengembalikan, hasilnya kebingungan. Ini kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita akan mengalami kesulitan, apalagi ditambah dengan percepatan gerak hidup kita saat ini. Dulu mungkin kita nggak memiliki ponsel yang begitu luar biasa itu. Jadi hidup kita ritmenya ya seperti yang kita ketahui di dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Tetapi dengan adanya ponsel, smartphone, kita bisa melihat media sosial. Ada begitu banyak orang dengan gaya hidup yang berbeda-beda, semuanya kita serap di situ, akhirnya kita berusaha untuk bersaing di sana. Oh, dia sudah lebih cepat, saya harus lebih cepat lagi. Yang satu sangat cepat, ini harus lebih cepat lagi. Tanpa melihat kondisi dirinya apa adanya. Jadi kalau tidak ada ketekunan, tidak ada kesabaran di situ, orang akan tergilas oleh situasi ini. Dan ini karakter api tadi, sangat kelihatan di situ. Apalagi karakter api ini juga sangat mudah terpancar. Vibrasinya itu gampang sekali menyebar lalu ditangkap oleh orang lain. Dan bayangkan, kalau yang kita sebarkan itu adalah hal-hal yang negatif, caci maki, penilaian-penilaian negatif, lalu kita sebarkan begitu saja di media sosial, betapa cepat itu menyebar. Ini akan membawa pengaruh yang buruk di dalam masyarakat, dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, ketika hal-hal yang positif yang kita sebarluaskan dan vibrasinya kita perkuat, itu pun juga akan menjadi sesuatu yang positif bagi konstruksi kehidupan masyarakat kita. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita tentunya kita mau masyarakat kita menjadi lebih baik atau tidak. Kalau memang lebih baik, tentunya kita diajak untuk menebarkan vibrasi yang positif. Jadi supaya pancaran apinya tadi itu juga semakin membawa pengaruh yang baik bagi orang lain di sekitar kita. Simeon dan Hana, orang tua Yesus, mencoba menebarkan itu. Dengan cara hidup mereka yang semacam itu, pasti orang lain juga melihat. Oh, ternyata ada cara hidup yang seperti ini. Oh, ternyata ada orang-orang yang mau mengabdikan diri di dalam kehidupan semacam ini. Sehingga mereka pun juga terpacu untuk melakukan hal yang sama. Penyerahan dan persembahan diri hidup mereka kepada Tuhan akhirnya membawa vibrasi positif bagi orang lain. Dan tentunya ini yang dikejar adalah hal-hal yang bersifat rohani, bukan hal-hal yang sebaliknya. Kemudian saudari dan saudara, selain itu kita juga bisa melihat dalam pribadi-pribadi yang ceritakan dalam Injil tadi, mereka semua senantiasa dinaungi oleh Roh Kudus. Jadi betapa luar biasa orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka ada dalam naungan Roh Kudus, mereka ada dalam bimbingan kuasa Tuhan. Dan masing-masing juga memiliki sensitivitas yang sangat luar biasa. Bahkan Simeon mengatakan begitu melihat Yesus, wah Tuhan, perkenankanlah saya berpulang. Karena sekarang saya sudah melihat
keselamatan yang darimu. Hana pun juga demikian. Dia melihat fenomena ini lalu dia mengatakan, inilah terang bagi bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita memiliki hati, memiliki hidup yang mau dipersembahkan kepada Tuhan, dengan tulus kita mengerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin Anda pun juga akan mendapatkan rahmat yang sama, kepekaan terhadap kuasa Allah yang melingkupi Anda masing-masing. Kepekaan terhadap kuasa Roh Kudus yang membimbing Anda. Sehingga dalam segala situasi Anda akan bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menuntun pelan-pelan supaya kita ini semakin maju di dalam Tuhan. Dan saya kira ini yang akan mewarnai kehidupan kita selama hari-hari mendatang ini kalau kita sungguh-sungguh mau mempersembahkan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Jadi karakter tahun ular kayu bisa kita manai dengan cara seperti ini. Ada banyak hal yang muncul di situ. Tetapi kita diajak untuk bertekun. Kita diajak untuk setia kepada Tuhan. Kita diajak untuk terus bersabar di dalam melakukan olah rohani di dalam Tuhan. Supaya pada akhirnya kita menemukan, kita menjadi PK terhadap kuasa bimbingan Allah yang menyertai kita. Dan lebih lagi karakter kayu di situ kita bisa melihat ketika pohon dipotong yang terjadi apa? Biasanya muncul tunas-tunas baru. Di situ menggambarkan bahwa kita enggak boleh berhenti dalam satu perjuangan kita. Mungkin kita memang mentok di situ. Mungkin memang kita gagal di situ. Tetapi kegagalan dan kementokan kita ini bukan menjadi alasan bagi kita untuk berhenti. Ketekunan dan kesabaran tadi bisa mendorong kita untuk semakin bertumbuh. Kita akan dibaharui di dalam Tuhan kalau kita mau mengubah hidup kita. Dan itu juga menunjukkan adanya transformasi, perubahan hidup. Maka Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, di dalam mengungkapkan rasa syukur kita atas tahun baru Imlek ini, mari kita semakin menghayati bagaimana penyerahan diri kita kepada Tuhan dan bagaimana kita bisa berusaha bertekun di dalamnya supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu diubah di dalam Tuhan. Selalu mendapatkan rahmat transformasi supaya kita enggak mudah pupus tetapi terus bertumbuh, maju sehingga kita semakin sejahtera, semakin kuat di dalam Tuhan dan pada akhirnya juga layak untuk masuk di dalam persekutuan kasih dengan Tuhan. Amin.